Sangin lah soalnya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bahwa mendorong kerjasama negara, kerjasama bilateral dan multilateral Indonesia dengan negara-negara lain. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, dipersilakan kepada ketua kelas untuk doa terlebih dahulu. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa. Mulai. Selesai. Sebelumnya kami langsung ya. Abdul Zikri Dulu. Anita Syahandi, Atika Ramadhani, Maria Rizkyana, Reski Yolanda, semua ya. Pembelajaran kita pada kali ini kita akan menggunakan metode discovery learning. Untuk materi pertama itu tentang misi Bu. Itu tentang faktor pendorong kerjasama antar negara. Ini bisa dibaca. Faktor pendorong kerjasama antar negara. Satu, kerjasama antar negara akibat adanya perbedaan. A. Perbedaan sumber daya alam, perbedaan iklim dan keseluruhan tanah, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi, perbedaan ideologi, keterbatasan kemampuan negara dalam memproduksi bangunan dasar, tuntutan dengan globalisasi dan keinginan memperoleh dukungan dan meningkatnya pendapatan negara. Berarti itu merupakan kerjasama antar negara dengan adanya perbedaan. Selanjutnya kerjasama antar negara akibat adanya kesamaan. Maria bisa dibacakan. Kerjasama antar negara akibat adanya kesamaan itu yang pertama ada kesamaan sumber daya alam, kesamaan keadaan wilayah, ideologi dan juga agama. Materi selanjutnya itu tentang kerjasama ekonomi bilateral Indonesia dengan negara-negara lain. Ekonomi bilateral adalah kerjasama ekonomi yang mengikat antara dua negara dengan satu perjanjian bahwa masing-masing pihak akan melaksanakan untuk memenuhi kewajiban di bidang ekonomi secara timbal balik. Itu kerjasama ekonomi bilateral Indonesia dengan negara-negara lain dengan tujuan dalam tujuan bidang ekonomi yaitu yang pertama untuk memperluas daerah pemasaran, yang kedua mendorong produktivitas produksi dalam negeri, yang ketiga mencukupi kebutuhan dalam negeri, selanjutnya mempercepat pertumbuhan ekonomi, selanjutnya membebaskan negara dari keterbelakangan ekonomi, dan yang terakhir mendukung terciptanya ketertiban dan perdamaian dunia. Untuk contoh-contoh bentuk-bentuk kerja ekonomi bilateral Indonesia dengan negara lain, yaitu yang pertama kerjasama antara Indonesia dengan Arab Saudi, yaitu bidang ekonomi, yang mana terdapat 11 perjanjian yang ditandatangani. Namun salah satu yang paling besar yaitu mencapai $1 miliar Amerika Serikat atau 13,3 triliun dengan kurs rupiahnya itu $1 $13.300. Yang kedua kerjasama Indonesia dengan Jordania di bidang ekonomi. Hubungan bilateral antara ekonomi antara Indonesia dengan Jordania memiliki nilai prospektif dengan terbentuknya Indonesian Jordan Business Council dapat memberikan fasilitas pada para pelaku usaha di antara kedua negara sehingga dapat meningkatkan kerjasama bilateral di sektor perdagangan, ekspor impor, pariwisata serta investasi. Dan Indonesia tidak perlu menjajaki peluang ekspor ke negara-negara non tradisional seperti Yordania yang berada di kawasan Timur Tengah. Selanjutnya yaitu kerjasama Indonesia dengan Amerika Serikat pada bidang ekonomi. Amerika Serikat dan Amerika membuat sebuah kesepakatan kerjasama dalam perdagangan dan investasi lebih dari $10 miliar atau 133 triliun. Dalam kesepakatan tersebut, Amerika akan mendatangkan teknologi mutakhirnya guna untuk mendukung kebutuhan energi Indonesia dan mendukung proses limbah menjadi produk samping yang lebih tinggi. Yang keempat yaitu kerjasama Indonesia dengan Malaysia di
investasinya dalam industri kebutuhan kelapa sawit dan bahan-bahan lainnya. Selanjutnya kerjasama Indonesia dengan Brunei Darussalam di bidang ekonomi. Kerjasama antara Indonesia dengan Brunei Darussalam terjadi pada bidang perdagangan ekspor impor seperti minyak dan buah-buahan, sayur-sayuran, pakan jadi dan kendaraan. Itu terjadi antara Indonesia yang ekspor ke Brunei Darussalam, sedangkan Brunei Darussalam mengekspor minyak ke Indonesia. Yang keenam, kerjasama Indonesia dengan Filipina di bidang ekonomi. Kerjasama antara Indonesia dengan Filipina berpusat pada kerjasama di bidang perdagangan ekspor impor. Negara Indonesia mengekspor minyak bumi, baja, besi, aluminium ke Filipina. Sementara Filipina mengekspor produk gula dan kopra ke Indonesia. Yang ketujuh, kerjasama Indonesia Australia di bidang ekonomi. Perdagangan dua arah yang semakin meningkat, lebih dari 400 perusahaan Australia sedang melakukan perniagaan di Indonesia, mulai dari usaha pertambangan sampai pada telekomunikasi. Perusahaan-perusahaan ini bekerjasama sebagai mitra dagang dengan perusahaan pemerintah Indonesia. Yang kedelapan, kerjasama Indonesia dengan Singapura di bidang ekonomi. Singapura merupakan investor luar negeri teratas bagi Indonesia dengan total kumulatif dari 1,14 miliar US dollar pada 142 proyek. Perdagangan antara kedua negara ini mencapai sekitar 64 miliar Amerika Serikat pada tahun 2010, dan pada saat yang sama ekspor impor non-migas Indonesia Singapura adalah yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya kerjasama ekonomi multilateral Indonesia. Kepada Maria bisa dibacakan. Kerjasama multilateral sering disebut sebagai law making tripartis karena hanya mengatur hal-hal yang menyangkut kepentingan umum dan bersifat terbuka. Kerjasama multilateral tidak sengaja mengatur kepentingan negara-negara yang mengadakannya, melainkan juga kepentingan negara lain yang tidak turut bukan peserta dalam kerjasama multilateral tersebut. Nah, jadi kerjasama multilateral adalah bentuk kerjasama yang dilakukan antara dua negara atau lebih yang tidak dibatasi oleh negara satu dan hanya bersifat internasional. Selanjutnya kita masuki macam-macam kerjasama multilateral yang dilakukan oleh Indonesia. Hubungan internasional Indonesia dengan negara-negara PBB. Salah satunya hubungan Indonesia dengan PBB dalam bentuk kepentingan mengenai hukum internasional yang tidak dapat terkait dengan masalah internasional. Dengan hubungan ini, negara Indonesia berhak untuk mengajukan pandangan terhadap isu internasional. Bergabungnya Indonesia ke dalam PBB mempercepat proses penyelesaian konflik antara Indonesia dengan Belanda, yaitu pada zaman penjajahan, sehingga mau mengakui kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Selanjutnya, hubungan internasional Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Seperti yang kita ketahui bahwa negara Indonesia berada di kawasan Asia Tenggara, yang dimana di kawasan ini dibentuknya suatu organisasi yang mana organisasi yang bernama ASEAN, yaitu merupakan satu organisasi yang terdiri dari beberapa negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya, hubungan internasional Indonesia dengan negara-negara UNWTO. Tujuan pokok UNWTO ini adalah untuk meningkatkan dan membangun pariwisata sebagai konstruktor bagi pembangunan ekonomi yang saling pengertian internasional, perdamaian, kemakmuran dan universal, HAM dan kebebasan dasar untuk semua tanpa memandang perbedaan ras, jenis kelamin, bahasa, dan agama. Selanjutnya, hubungan internasional Indonesia dengan Organisasi Konferensi Islam atau OKI yang dibentuk setelah para pemimpin sejumlah negara Islam mengadakan konferensi di Rabat, Maroko pada tanggal 22 sampai 24
September 1969 dan menyepakati deklarasi rapat menegaskan keyakinan atas agama Islam menghormati terhadap piagam PBB dan hak asasi manusia. Pembentukan OI ini bertujuan untuk meningkatkan solidaritas Islam di antara negara-negara anggota yang mengkoordinasikan kerjasama antar negara anggota untuk perdamaian dan keamanan internasional serta melindungi hak-hak suci Islam dan membantu perjuangan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Selanjutnya kerjasama penanganan masalah terorisme dan kejahatan lintas negara antar Indonesia. Seperti Malaysia dan Singapura, misalnya melibatkan kepolisian ketiga negara tersebut. Selanjutnya kerjasama regional adalah kerjasama antar beberapa negara dalam suatu kawasan. Tentunya itu ada ASEAN, AFTA, APEC, EU, AFTA, dan ADB. ASEAN itu merupakan suatu organisasi yang beranggotakan negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara yang bertujuan untuk mengukuhkan kerjasama regional antar negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Sedangkan AFTA yaitu ASEAN Free Trade Area yang kawasan perdagangan bebas ASEAN adalah forum kerjasama antar negara ASEAN yang bertujuan untuk menciptakan wilayah perdagangan bebas di seluruh kawasan ASEAN. Dan ADB, ASEAN Development Bank atau Bank Pembangunan Asia ditujukan untuk membangun negara-negara Asia yang sedang membangun dengan memberikan pinjaman lunas, yaitu dengan masa pembayaran dalam jangka panjang serta bunga yang rendah. Selanjutnya kerjasama internasional adalah kerjasama antara negara-negara di dunia yang tidak terbatas dalam suatu kawasan. Contohnya PBB, IMF, BND, WTO, FAO, ILO, IFC, UNDP, dan UNIDO. IMF ini merupakan IMF atau International Monetary Fund merupakan lembaga keuangan internasional yang didirikan untuk menciptakan stabilitas sistem keuangan internasional. Kedua, IBRD, International Bank for Reconstruction and Development, merupakan organisasi pemberi kredit kepada negara-negara anggota untuk tujuan pembangunan. WTO, World Trade Organization, merupakan organisasi internasional yang bertujuan untuk menata dan memfasilitasi lalu lintas perdagangan antar negara serta mengatasi perselisihan perdagangan antar negara. Selanjutnya FAO, yaitu Food and Agricultural Organization, merupakan organisasi internasional yang bergerak di bidang perdagangan dan pertanian dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah dan mutu pangan serta menyelenggarakan persediaan bahan pangan dan produksi agraris internasional. Sedangkan IFC, yaitu International Finance Corporation, merupakan bagian dari Bank Dunia yang bertugas untuk pemerintahannya serta membantu menyalurkan investasi luar negeri ke negara-negara yang sedang berkembang. Selanjutnya ILO, International Labour Organization, bertugas untuk mempromosikan keadilan sosial serta hak buruh. Selanjutnya UNDP, yaitu United Nations Development Programs, adalah organisasi di bawah PBB yang bertugas untuk memberikan sumbangan untuk membiayai program-program pembangunan terutama di bagian negara-negara yang sedang berkembang. Dan yang terakhir yaitu UNIDO, United Nations Industrial Development Organization, merupakan organisasi pembangunan PBB yang bertujuan untuk memajukan perkembangan industri di negara-negara berkembang, yaitu dengan memberikan bantuan teknis atau program latihan. Sampai di sini ada yang ditanyakan. Baiklah, kalau tidak ada yang bertanya berarti ngerti semua ya? Ngerti, Bu. Baiklah, di sini ada tugas individu. Pada kita sedikit yang datang bisa dibikin di tugas KPS. Ya.
Waktunya 5 menit lagi ya.
Ada yang bisa jawab Mas Adi? Andika bisa? Mas Adi? Faktor pendorong kerjanya ekonomi negara dan adanya perbedaan tentang persamaan. Yang pertama itu adanya perbedaan sumber daya alam, adanya perbedaan kemampuan dan negara, perbedaan ideologi dan iklim. Kesamaannya dari segi kesamaannya ada kesamaan budaya, kesamaan sumber daya alam dan kesamaan ideologi dan budaya. Isi ya, Andika ya. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, ada yang bisa? Berdasarkan tujuan kerjasama yang banyak di negara. Tujuannya ialah memperkuat perekonomian negara, perdagangan dan investasi dengan negara lain, dan juga meningkatkan kerjasama dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga menciptakan adanya rasa aman dan menegakkan perdamaian di dunia. Samakan semua. Untuk pertanyaan ketiga, Andika bisa? Kerjasama multilateral merupakan kerjasama yang dimiliki dua negara, sebelumnya PBB, OKI, dan organisasi-organisasi lain. Untuk pertanyaan terakhir, Andika bisa? Siapa yang bisa? Mari bisa. Tentang kerjasama regional dan kerjasama internasional. Kalau kerjasama regional itu kerjasama dalam satu kawasan saja, misalkan contohnya itu ASEAN. Terus kerjasama internasional itu kerjasama yang dilakukan oleh satu negara dengan negara lain untuk mencapai tujuan bersama. Di sini ada
karena sekarang sudah zamannya maju dan teknologi. Kalau faktor pendorong kerjasama itu ada dua, ada faktor yang perbedaan dan ada faktor yang persamaan. Yang faktor perbedaan itu yang menyebabkannya adanya keinginan maju di setiap negara yang ada di dunia, terus perbedaan sumber daya alam, iklim, dan sosial budaya. Kesamaannya itu ada kesamaan wilayah, kesamaan sumber daya alam, dan kesamaan ideologi serta budaya. Kerjasama itu terbagi beberapa macam, misalnya kerjasama ekonomi bilateral, yaitu kerjasama antara dua negara. Contohnya kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Brunei Darussalam, Filipina serta Australia. Selanjutnya kerjasama multilateral, yaitu kerjasama yang hanya pada hal-hal khusus saja. Contohnya hubungan internasional dengan Indonesia dengan negara-negara PBB, hubungan internasional Indonesia dengan negara-negara ASEAN, hubungan internasional Indonesia dengan negara UNWTO, dan hubungan internasional Indonesia dengan konferensi Islam. Selanjutnya ada kerjasama regional, yaitu kerjasama beberapa negara dalam suatu kawasan. Contohnya itu ada ASEAN, AFTA, dan ADB. Selanjutnya ada kerjasama internasional, yaitu kerjasama antar negara-negara di dunia yang tidak terbatas dalam suatu kawasan. Contohnya ada IMF, IBRD, WTO, dan FAO. Sekian dari saya. Terima kasih. Untuk lembar jawaban tadi bisa dikumpulkan? Baiklah. Maka dengan berakhirnya materi pada pertemuan kita kali ini dicukupkan sampai di situ. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.